Segala puji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, yang sampai detik ini nikmat tersebut masih kita rasakan. Salawat sekali salam semoga selalu berlimpah kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, masyarakat dan kepada kita semuanya yang sama-sama mengharapkan syafaat di yaumul qiyamah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperhatikan waktu, mari kita mulai pengajian di malam hari ini dengan memperhatikan semangat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan tilawah bersama, yaitu surah Al-Baqarah ayat 283 sampai 284. Sudah siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihānun maqbūdah fa in amiya ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tu'mina amanatahu wa liyattaqillaha rabbah wa la taktumu ash-shahādah wa man yaktumha fa innahu آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على
Sadaqallahul Azim. Terima kasih teman-teman saudara. Persamaan mereka 283 sampai 284. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kepada kita, segala berkah istiqomah kepada kita, terus nanti jalan yang benar ini sampai akhir hayat kita. Amin. Selanjutnya besok yang ada insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Afan nanti kepada beliau di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu sadaqallahu sadaqallahu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, kemudian DKM menghormati masyarakat kampung Gunung Tingkong menghormati dan teman-teman di remaja dan pemuda dari Gunung untuk mulai maju sebelum langkah yang mungkin di depan semakin jauh komunikasi biasanya orang ini jauh di mata, jauh di hati. Terus maju ke sini. Kalau gini enak karena biasanya komunikasi itu berhubungan dengan apa yang masuk ya. Kalau komunikasinya nggak pas, nanti nggak ada yang masuk. Teman-teman sekalian, izinkan saya untuk bersama-sama kita saling membuka diri. Alhamdulillah, tidak banyak pemuda yang mau datang ya. Artinya mau datang masjid ke musola itu perlu perjuangan. Makanya salah satu ulama Mesir itu pernah mengatakan ketika seseorang bisa datang ke masjid, ke musola, mau diikuti, mau mendengarkan ayat Allah, itu cinta Allah kepada kita.
bahas ini wujud cinta Allah. Karena ada orang-orang yang gak sanggup walaupun kakinya sebekar tadera yang misalnya sekuat Samson. Paling kuat apa di yang kita kenal Arnold misalnya yang bintang Paramount. Kaki sekuat itu, tangan sekuat itu, belum bisa sanggup dan melepaskan. Jadi Allah mencintai semua orang yang bisa datang. Jadi alhamdulillah itu kita bersyukur kan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang belum sanggup, belum bisa datang. Jadi alhamdulillah. Apalagi pemuda. Nah ini. Belum. Ini jomblo semua ya. Ini teman-teman yang sebelah sini jomblo semua nih. Mudah-mudahan diberi karunia dari Allah, berupa pasangan yang soleh dan soleha. Soalnya kalau udah jomblo, nggak bisa bersama Allah. Ya, maka sekarang kita buka surat Al-Kahfi yang ada di ayat buka ya, surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi, ya, di ayat yang ke-9. Silakan bagi yang ada ayat buka aja. Enak sekarang kan? Al-Quran bisa dibawa kemana-mana. Ya, teman-teman ya. Udah diinstal belum tuh Al-Quran Android? Kalau belum install dulu kan? Karena kita bisa menginstal yang lain, masa Al-Quran nggak bisa diinstal gitu? Ada kan? Akang pakai kacamata. Nah, Asmi udah ada Android Al-Quran udah ada. Main kalau lagi nungguin apa kan tinggal buka tadi gitu. Baca. Sudah kan ya? Kita coba ya. Karena ini yang mudah. Jadi Al-Kahfi ini mudah loh. Walaupun ada yang sudah nikah juga ya. Ada riwayatnya ada yang sudah nikah dan masih mudah. Kata-kata masih mudah. Ashabul Kahfi bukan Al-Kahfi. Al-Kahfi yang kedua. Ayat 9 kan? Ya. Saya bacakan ya surat Al-Kahfi surat ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau menganggap bahwa sesungguhnya penghuni gua dan raqim merupakan ayat-ayat kami yang mencengangkan. Ajab. Nah, ini kisah tentang Ashabul Kahfi. Hafal ya teman-teman? Berapa tahun itu? 300 lah. Ada yang bilang 309, ada yang bilang 300. Kalau di gua 300 tahun, kita di gua setahun aja. Setahun, sehari saja sudah sepi. Ini 300 tahun. Di sini Allah sebutkan apakah cerita tentang Ashabul Kahfi ini sesuatu yang mencengangkan Anda? Masa bisa hidup sampai 300 tahun? Kira-kira masuk akal nggak? Enggak. Sekarang saya tanya, Nabi Yunus hidup nggak di dalam ikan paus? Hidup, bisa berarti. Nabi Isa ada bapaknya enggak? Ada apa? Nggak punya mertua. Ada nggak mertuanya ada? Bagi Allah itu gampang, kecil. Ya. Ini kita lihat Ashabul Kahfi. Filmnya ada apa? Cari di Google ada film Ashabul Kahfi. Dan itu bagus di saya. Nah, kalau Raqim itu ulama menyatakan bahwa itu mungkin sebagian tulisan-tulisan tentang kisah dia atau tentang ayat-ayat Allah yang dituliskan dan bisa saja diletakkan di luar gua Ashabul Kahfi. Ini kayaknya bercerita sedikit ya, karena bercerita itu biasanya lebih masuk dibanding teori.
Jadi ditaruh, kemungkinan ditaruh di depan. Nah Al-Quran begitu. Kadang-kadang dia ceritakan secara umum, nanti baru detail. Ini diceritakan secara umum dulu. Teman-teman di rumah juga boleh buka nih. Mudah-mudahan kedengaran nih sampai URT ya. Kadang sampai rumah saya ini kedengaran nih, sampai ASN. Jadi kalau ada kegiatan kayak kemarin, kalau seperti ini, saya nggak bisa tadi itu kedengaran sampai rumah. Alhamdulillah gitu. Berarti harus benar-benar. Tapi saya nggak tahu apa tadi. Jadi cerita tentang Ashabul Kahfi itu bukan satu hal yang mencengangkan seolah itu. Karena lebih banyak yang lebih mencengangkan dibanding itu. Indonesia 1/8 dari jarak lingkaran bumi. Indonesia ya. Dari Sabang sampai Merauke 1/8 dari jarak lingkaran bumi. Berarti ada 8 kali Indonesia baru nyampe balik lagi. Itu satu bumi. Coba kita bayangkan bumi itu segede apa? Bogor kan, Jonggol ujung timur kan, sampai ke Jasingan, ke selatan ada mana? Di puncak. Itu Bogor kalau kita jalan kaki, pengkor. Ya. Pernah ngeliat kubur-kubur tapi punya lampu? Pernah lihat? Kubur-kubur itu punya lampu. Kalau di dalam kubur-kubur itu ada lampunya. Kubur-kubur itu apa? Iya, kubur-kubur yang kayak gel kayak gitu. Jellyfish kalau bahasa Inggrisnya. Itu di laut dalam itu punya lampu. Banyak hal yang mencengangkan selain Ashabul Kahfi. Kunang-kunang itu cahayanya tidak berlatar panas, cahaya dingin, tapi bisa banyak yang mencengangkan di dunia ini. Kita tahu ini matahari ini, ya, ada yang bilang bumi 3/1 juta kali dari besarnya matahari. 3/1 juta. Orang ini belajar matematika. Tapi 3/1 juta, bayangkan betapa kecilnya bumi. Jadi banyak yang mencengangkan, tapi kita tidak bisa tahu. Bikin Mike, nggak pakai bikin. Kendaraan di bawah. Oh, agak di bawah sini. Oh, bergema ya. Jadi misalnya, hai gitu. Oh, enggak ya. Oh, sayang amat. Gini bisa ya? Ya, makasih. Ini interupsi, bukan koreksi ya. Ya udah. Bukan interupsi. Lanjut ya. Kita lanjut saja nih di ayat selanjutnya ya. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya. Ketika pemuda-pemuda ini ya, ilal kahfi menuju gua, faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan. Mereka berkata bahwa wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami rahmat. Wahai lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah, berikan kepada kami terhadap urusan kami rasyada. Apa? Jalan terang. Ini awalnya dulu ya disampaikan bahwa Kahfi ini, siapa? Fityatul Kahfi ini, pemuda Kahfi ini. Dia menyatakan bahwa dia ketika pergi ke gua minta rahmat dari Allah dan minta jalan yang terang. Ini secara umum dulu nih. Soalnya ada detailnya nanti. Kenapa dia minta? Kenapa dia meminta rahmat
dari Allah. Ya. Ayat selanjutnya. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup adhanihim, telinga mereka, adhan, fil kahfi, di dalam gua, sinina adada, beberapa tahun. Pak, emang pastinya berapa? Allah yang tahu. Tapi riwayat paling kuat 300 sampai 309, ada yang bilang 300. Pertanyaannya kenapa dia harus ke gua? Padahal dalam beberapa riwayat dinyatakan bahwa kahfi itu, ashabul kahfi itu para bangsawan loh, orang-orang keren. Dia orang-orang yang punya power, keren gitu. Anak-anak bangsawan. Ada yang menyatakan rajanya di Kianus namanya, ada beberapa lah. Dan ashabul kahfi ini ada antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Perkiraan di 300 Masehi, perkiraan. Kan Nabi Isa kan 0 Masehi nih, 1 Masehi lah kira-kira. Kalau Nabi Muhammad di Masehi kelima kan, abad kelima ke-6. Nah dia di pertengahan kira-kira. Berarti syariatnya syariat Nabi siapa? Nabi Muhammad belum lahir. Nabi Isa syariat. Jadi ditutup telinganya hingga berapa tahun? Masalah ditutup telinga berarti memang kayak tidur kan? Ya kan? Kalau ditutup telinga, emang kita dengar kalau tidur. Kecuali digusah-gusah sama ibu kita, bangun subuh. Ya kan begitu ya. Atau dengerin tahrim subuh-subuh ya, baru kita bangun. Alhamdulillah tuh masih bisa dengar. Yang repot jam 7 pagi baru bangun. Tapi saya begadang Pak, begadang yang apaan gitu Pak? Ada bisnis. Lanjut ya Kang ya. Aduh. Ini teman-teman boleh nyimak di rumah juga boleh. Yang langsung juga boleh nih ya. Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Lalu ba'atsnahum lina'lama, kami jadikan dia supaya tahu, lina'lama, supaya kita tahu ayyul hizbaini, siapa di antara dua kelompok ya. Ahsa lima labithu amada, siapa di antara dua kelompok yang paling tahu tidurnya itu berapa lama gitu. Ada kelompok yang menyatakan sekian tahun, ada yang kelompok yang menyatakan sekian tahun. Berarti ada perdebatan juga. Nabi Muhammad SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang ashabul kahfi. Oke, lanjut ya. Ini belum sampai ini baru ekstra. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kami, kata Allah, nahnu, ya, naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, menceritakan tentang kisah mereka dengan benar. Siapa yang menceritakan? Siapa yang menceritakan? Allah. Bukan cerita mulut ke mulut. Ada ceritanya, itu ada di zaman Rasulullah juga ada. Tapi ini diceritakan yang pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang banyak cerita-cerita burung gitu tentang orang yang hidup dalam waktu 300 tahun lagi. 300 tahun ada di gua lalu dia hidup kembali. Ada ceritanya, tapi Allah sampaikan di sini supaya tahu bahwa itu pun dalam kehendak Allah. Lanjut ya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Ini dia maksudnya. Saya sampaikan. Sesungguhnya mereka adalah pemuda fityah. Syarat pertamanya adalah beriman kepada Allah Tuhan. Itu pemuda. Jadi kalau pemuda tidak beriman, sayang gitu. Ngapain? Memang ada pepatah ya.
Pepatahnya apa? Ini paling sering disebut-sebut sih. Pepatahnya, kelapa muda kupas-kupasin, udah tua tinggal ampasnya sabut, ya kan? Masih muda puas-puasin, udah tua tinggal mati ya. Emang mati tua doang? Nggak bisa. Ya. Kemarin beberapa bulan yang lalu tuh saya ke rumah sakit harapan kita di mana, di Jakarta. Di rumah sakit harapan kita itu kena jantung kan. Kalau teman-teman mau bersyukur, cek rumah sakit yang parah-parah itu, baru bersyukur deh. Kenapa? Ada yang bocor jantungnya waktu kecil. Ada yang ditanam mesin di sini di dadanya, mesin ditanam, mesin buat penggerak jantung. Yuk teman-teman, semuanya oke ya? Alhamdulillah, semuanya oke, bisa. Tapi ada yang bocor jantungnya, terus ditanam usia 5 tahun sampai 18 tahun. Ada tanaman di sini, tanamannya namanya baterai jantung. Yo, bayangin aja handphone tempel di sini, masukin di kulit di bawahnya. Di Masya Allah ya, kalau kita mau bersyukur, teman-teman datang ke rumah sakit, pasti itu rasanya kita pulang dari rumah sakit, ya Allah, kalau saya kayak dia, Masya Allah, mungkin saya nggak sanggup. Nah, lanjut aja. Jadi Allah memberi kesempatan menolong ya. Allah menolong hambanya ketika ada satu keimanan di sana. Sekarang saya tanya, Nabi Yahya matinya diapain? Ada yang tahu? Nabi Yahya bukan sakit matinya Nabi Yahya, dibunuh. Zakaria dibunuh. Kalau Nabi dibunuh, Pak, berarti nggak ditolong dong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan. Betapa banyak orang yang terbunuh, tapi pengorbanan dia menjadi semangat bagi orang-orang. Benar ya? Ya. Banyak orang yang terbunuh, sekali lagi, banyak orang yang terbunuh ketika dia mati malah menjadi semangat bagi orang-orang di sekeliling. Jadi ketika dia terbunuh sebenarnya bukan berarti Allah tidak menolong. Ya, kan ada yang mati syahid ya. Hamzah misalnya. Kenal Hamzah? Hamzah. Ada yang namanya Hamzah di sini? Enggak ada ya? Ada. Kalau ada yang namanya Hamzah deg-degan kayaknya sih. Ada juga ya? Hamzah itu ditombak sama Wahsy. Ya. Assalamualaikum. Ada yang nyapa di sini. Alhamdulillah sehat. Kang Patut, ahli nasyid. Hamzah itu ditombak sama Wahsy. Dan Wahsy itu menombak sebelum dia masuk Islam. Wahsy namanya. Sebelum masuk Islam, Wahsy itu niatnya adalah supaya dibebaskan oleh si Hindun. Hindun adalah istri dari Abu Sofyan. Kata Hindun, karena Utbah teman-temannya, pamannya dan sebagainya itu mati oleh kaum muslimin di perang Badar, yang terjadi adalah dendam membara. Saya ingin Hamzah mati, panglimanya Hamzah. Ketika Hamzah ada waktu lengah dan sebagainya, ditombak oleh Wahsy sampai meninggal, syahid, gugur. Berarti Hamzah nggak ditolong dong sama Allah. Pertolongan Allah dalam berbagai bentuk. Itu pun pertolongan dari Allah, karena dia jadi syahid. Dan kematian dia kan memberi semangat, ya kan? Pahlawan kita kan ada yang mati ditembak, ada yang di penjara, ya, malah menyuburkan semangat kan. Sekarang pertanyaannya, pemuda kita pada semangat apa enggak? Semangat kalau lagi rame-rame nih, ya kan, 17-an, semangat. Bukan tidak boleh merayakan kemerdekaan, jangan cuma di satu hari itu saja. Ngapain orang capek-capek tumpahin darah kan? Supaya kita merdeka dari apa? Bukan merdeka dari dijajah Belanda, dijajah Jepang, bukan. Merdeka dari hati kita, dari nafsu sebenarnya. Ya kan? Kenapa Belanda berlama-lama di sini? Karena ada Londo Ireng sebutnya. Londo Ireng itu Belanda tapi mukanya Ireng. Orang Indonesia yang pengkhianat. Ya kan? Kan pengkhianatan itu terjadi karena nafsu.
Jadi jangan aneh kalau para pejuang itu mungkin sekarang sedih ngelihat Indonesia kayak gini ya, gitu kan, pemuda-pemudanya kan. Ustadz Abdul Somad pernah menyebutkan nih, Ustadz Abdul Somad saya kutip, cuma 10% saja orang-orang yang mau datang taklim, datang ke majelis, datang ke pesantren, itu 10% orang Indonesia dari 200 juta. Bayangkan, 200 juta orang Indonesia hanya 10% aja yang mau taat. Berapa persen? Berapa jumlahnya Pak? Kang. 10% dari 200 juta berapa juta? 20 juta. Sisanya, bagus. Makanya kita ajak nih, namanya apa lagi? Kan, siapa? Masya Allah, semangat kan? Pejuang halal. Lanjut ya Kang ya. Jadi yang pertama, pemuda itu harus ada keimanan, dan itulah arah kita. Usama bin Zaid dikirim oleh Rasulullah SAW usia cuma 18 tahun. Oh baik. Menjadi jenderal bahkan dari sahabat Umar waktu itu. Tapi Abu Bakar nanya yang gini. Jadi ketika disuruh oleh Rasulullah pergi berjihad, Usama bin Zaid baru 18 tahun. Dia menikah kalau tidak salah sesaat sebelumnya. Ketika jalan ini ada Umar, ya, ini Usama bin Zaid. Umar bayangkan, sahabat hebat, diketuai oleh anak kecil kalau bahasa kita 18 tahun coba. 18 tahun kita ngapain? Boro-boro perang di jalan. Perang di jalan. Tetap. Di jalan e-sport. Saya emang gak setuju itu e-sport dimasukin ke sekolah-sekolah. Ya. Nah, Abu Bakar Siddiq nih ngobrol sama Usama bin Zaid. Ini tadinya udah ditahan sama teman-temannya. Wahai Abu Bakar, udah Usama nggak usah berangkat dulu. Kan dia diutus ketika Nabi sudah mau meninggal. Apa kata Abu Bakar? Aku tidak akan menyalahi perintah Rasulullah. Biarkan Usama berangkat. Tuh. Waktu itu udah jalan ya, terus balik lagi. Tapi ketika dia bilang, ngomong sama Usama, bukannya perintah, itu Umar tinggal ya? Enggak. Dia ngomong, wahai Usama, saya memandang menurut Anda seperti apa kalau Umar ikut sama saya, mendampingi saya mengurusi umat Islam. Bayangkan orang sekualitas pemimpin Abu Bakar itu ngomong kepada pemuda 18 tahun. Wahai pemimpin, bisa gak Umar ikut saya untuk bayangkan Abu Bakar. Dan dia begitu menghormati pemuda yang namanya Usama. Sekarang 18 tahun kita ngapain gitu? Ya kan? Kita yang udah tua-tuaan mikir 18 tahun kita dulu ngapain? Kayaknya enggak ada. Ini rata-rata udah di atas 18 tahun ya. Perempuan di atas 18 tahun semua? Oh, masih ada yang di bawah ya. Ini rata-rata 18 tahun ke atas nih. Ya kan? Nah, ini 18 tahun ke atas. Ada yang 17, 16 ada? Yang 40 mah nggak usah dibilangin, itu pemuda kolot. Kata mah pemuda kolot. Saya juga di atas 40. Tapi masih di bawah 50 lah. Jadi yang pertama itu harus punya keimanan, dan keimanan itu harus memang diwujudkan kan. Nggak bisa diam aja sendiri-sendiri gitu. Nggak bisa. Kambing-kambing akan diterkam oleh serigala ketika di sendirian. Makanya pentingnya jamaah begitu, pentingnya datang taklim, saling ingatin. Dan bukan berarti kita sempurna ya. Kalau Anda mencari yang sempurna, jangan pilih aku. Iya kan? Nggak ada yang sempurna kecuali Nabi. Nabi kan maksum. Bapak ngomong kayak gitu ya sama mertuanya? Enggak. Istri saya memilih saya apa adanya. Saya memilih dia pun apa adanya. Bapak gimana Pak waktu ketemu sama istri? Oh ceritanya lain. ada seminar khusus gitu ya.
Lanjut ya Kang ya. Ini masih di dalam pemuda. Wazidnahum huda. Allah menyebutkan wazidnahum huda. Kalau dia beriman, Allah akan berikan petunjuk. Huda. Ya. Al-Baqarah ayat 1 apa? Apa ayat 1? Al-Baqarah ayat 1? Alif Lam Mim. Ayat kedua? Pelan-pelan. Gimana nih? Apa memang belum? Coba. Ayat pertama mulai. Alif Lam. Yang kedua? Ricet dikit nggak apa-apa lah, namanya juga usaha ya. Ada huda, ada petunjuk. Kalau kita beriman, Allah kasih petunjuk. Tapi pertamanya harus iman teh. Harus iman dulu, kita yakin bahwa Islam itu sesuatu yang benar gitu. Bahwa kita dikaruniakan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Muslim sejak kecil kan, ya kan? Makanya kita syukur kepada orang tua kita tuh. Mewariskan din ini, mewariskan agama ini kita syukur. Karena ada orang yang tertatih-tatih mencari din ini. Maryam Jamilah, seorang dari New York, itu mencari banyak din yang lain. Yahudi dia cari, ini dicari, banyak din yang lain. Akhirnya dia sampai kesimpulan kepada Islam. Dan itu mencari-cari seperti Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi begitu juga. Salman Al-Farisi adalah seorang Iran. Dia dulu Majusi, tapi dia nggak nyaman nih dengan Majusi. Ya, kesebutan ya. Saya juga kadang-kadang begitu kesebutan. Daripada kegajahan kan, mendingan kesebutan lah. Gajah gede banget. Lagi ya, Salman Al-Farisi itu datang nyari, bahkan nyari Rasulullah SAW. Sampai di satu riwayat. Ini saya sampaikan ya. Rasulullah itu lagi nunduk ini. Kemudian kelihatan ininya kan di sini. Rasulullah itu punya tanda. Muhammad Rasul kalau dari bulu halus di sininya. Itu tanda kenabian, cap kenabian. Makanya Salman sampai lihat penasaran. Setelah dilihat ya itu nyari dari Iran sampai Madinah. Bayangkan dari Iran, kalau sekarang pakai pesawat cuma 3 jam begini. Kalau pada saat itu orang mencari Islam itu pakai itu. Salman Al-Farisi. Dan dia terkenal dengan idenya membuat perang waktu membuat perang Khandaq. Teman-teman harus baca kan, yang kayak gini tuh harus baca. Pak, di mana bacanya? Di Google juga ada. Sejarah Rasulullah keluar semua, ya kan? Rasulullah perang ini, perang itu. Rasulullah waktu bergaul dengan istrinya, bahkan Rasulullah waktu memperlakukan orang tua, memeluk anak-anak. Makanya kan ada sampai Rasulullah menanyakan begini, kalau kita punya orang tua, kemudian kita tidak masuk surga karena itu, rugi. Ini orang tua kita udah ada gitu, dan sepuh ya, sudah sepuh, lalu kita masih kuat dan sebagainya. Lalu kita tidak masuk surga, rugi. Artinya apa? Ketika kita melihat orang tua, bayangin aja itu amal, surga, pahala. Jika pernah kita menyebutkan ufil lakum pemuda itu harus punya seperti itu, karena itu adalah petunjuk. Allah memberikan petunjuk kepada kita muda. Lanjut ya Kang ya. Saya masih ada waktu sedikit ya. 2 jam lagi. 2 jam lagi pada tidur. Sama saya juga merasakan. Saya juga merasakan ketika mengkaji itu ada lelahnya, ada lemahnya, ada sama. Namanya itu naqsim min amwal anfus. Kadang kita diuji kekurangan jiwa dan harta. Jiwa itu begini. Ketika kita dengerin aja itu kan jiwa kita lemah.
Makanya ada yang bilang, saya turunin lagi. Diprotes. Makanya ada yang bilang, ya, obat insomnia yang paling manjur adalah dengerin khutbah. Ya kan? Kan dia nggak bisa tidur nih. Coba dengerin khutbah. Tidur. Termasuk saya kalau lagi hari Jumat yang paling enak banget tidur waktu Jumat. Masya Allah. Ya kan ya? Anak perempuan sih nggak ngerasain. Coba anak laki tidur yang paling enak kapan? Hari Jumat. Waktu dengerin khotibnya kemana-mana, tahu-tahu udah lobar. Tadi udah sampai mana? Doa aja nggak sempat. Oke, lanjutnya. Wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Dan Allah menguatkan qulubihim, menguatkan hati mereka. Jadi kalau kita beriman, itu boleh dimakan ya kan? Itu boleh dimakan. Itu dimakan aja nggak apa-apa. Serius banget. Makan aja nggak apa-apa. Kalau saya makan nanti nggak denger nanti. Lagi ya. Nah, pemuda ini ketika dia beriman, dia dapat petunjuk kan? Ketika dia beriman, dia dapat petunjuk. Kunci pertama harus iman dulu. Kedua, dia bakal dapat petunjuk dari keimanan. Contohnya apa? Pak, petunjuk gimana nih Pak? Saya habis sekolah nih, nganggur dikit nih, bagaimana nih? Kita rujuk ke keimanan, pasti ada jalannya gitu. Kita nganggur dikit gimana ya Pak? Ada yang saya waktu SMA tapi nggak ada apa gitu, saya pulang sekolah balik lagi, pulang sekolah balik lagi, nggak ada rasa. Padahal teman-teman tuh dibutuhkan umat ini. Ya, teman-teman remaja masjid ini dibutuhkan umat ini supaya menarik mereka, jangan sampai masuk ke jurang mereka. Pak, itu mau urusan mana ya Pak? Kurang ulah gitu kan. Mohon maaf, saya bahasa Sundanya agak belepotan, campur Betawi soalnya. Urusan kita ketika ada orang yang, maaf ya, ada orang yang tidak pakai jilbab, itu urusan kita loh. Jangan kita diemin. Urusan kita ketika ada seorang anak gadis keluar pakai celana pendek, urusan kita. Urusan kita juga ketika ada bawa bapak nggak kemana-mana, nganggur, gonjreng gitar sampai jam 12 malam, itu urusan kita teman. Jangan kita diam aja. Urusan kita juga ketika anak-anak kecil habis pulang sekolah di pos ronda megang gadget sampai 5 jam. Siapa urusannya? Urusan kita. Pak, kok jadi urusan kita Pak? Emang kita menteri urusan segala? Bukan, karena kita diberi oleh Allah petunjuk. Jadi kita tahu kan, kita pakai apa nih? Waktu kita dipakai buat apa? Kan ingat 5 perkara. Ayo. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat sebelum sakit. Terus muda kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati. 4, satu lagi apa ya? Apa ya? Apa coba ingat. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Muda sebelum tua. Terus sehat sebelum sakit. Kaya sebelum miskin. Hidup sebelum mati. Oh, ada satu lagi. Senggang sebelum sempit. Tapi ada muda sebelum tua. Apa? Itu hadis ya? Hadis Nabi SAW. Syababuka qabla haramika. Syababuka, pemuda Anda ketika jadi muda, ketika masih muda, sebelum Anda tua. Sekarang saya tanya, saya usianya 40 tahun ke atas, akan 30 tahun ke atas ya?
20 tahun ke atas kan. Kalau 40 tahun ke atas kayak saya, push up 50 jago. Iya, push up 50 jago. Udah keren. Kang Nopri kuat masih 50 bukan? Nggak usah push up dah, itu apa? Squat jam kan? Yang naik-naik gitu kan? 50 aja. Berat. Tapi teman-teman saya yakin bisa. Ya. Itu contoh fisik. Fisik kita kan lemah, semakin di sini kan lemah ya. Makanya pergunakan sebaik-baiknya. Di Ciherang itu ada pesantren orang-orang buta. Di Ciherang. Akan pernah? Belum pernah ya? Kalau akan jalan ke Ciherang itu ada pesantren orang-orang buta. Kebetulan kawan yang namanya Pak Dian. Jadi dia ini saya sampaikan sedikit. Ini orang-orang buta kan? Saya sampaikan. Saya kadang-kadang sedih dengan melihat postingan dia. Teman-teman, tolong dong kalau ada yang tahu, kasih tahu saya kitab kuning berbahasa Braille. Braille tahu? Yang digini nih, yang ditimbul. Tapi dia kitab kuning berbahasa Braille, bukan cuma Quran berbahasa Braille. Dia udah pakai kitab kuning. Orang buta coba ya gitu. Nggak kebayang saya kalau dia lagi gimana sama kita gitu loh. Gimana sama kita yang punya semuanya lengkap. Dia orang buta, saya ngeliat di postingannya itu ya, di pesantren dia itu jalan kaki dan mereka iring-iringan kayak itu kereta-keretaan kan, kayak kereta-keretaan. Dia nanya ada gak sih kitab kuning yang berbahasa Braille. Berarti levelnya dia udah naik lagi, bukan cuma Al-Quran, tapi ada kitab-kitab kuning yang dipelajari. Sekarang saya tanya, kalau dia buta, dia nikmat atau azab buat dia? Kalau kasus buta kayak gitu, sekali lagi, dia buta, lalu dia mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dia nikmat atau azab? Belum tentu yang melek itu mampu begitu, ya kan? Makanya teman-teman itu sayang kalau nggak memanfaatkan waktu teman-teman. Kan kemarin saya sempat bilang ya, jadi kita semua punya keterampilan kan? Bahkan saya sampai bilang kalau teman bisa melatih komputer, ayo ajak latih komputer. Kalau teman bisa menjahit, teteh apa ya? Belum menjahit, udah kan? Belum jadi, belum jadi ngajarin orang ya. Nah ini saya tagih lagi nanti. Saya ketemu saya tagih lagi. Saya ketemu saya tagih lagi teh. Itu ada menjahit gratis tuh. Teh siapa namanya? Maaf, teh siapa? Teh Imel. Saya waktu itu hampir setahun yang lalu Teh Imel. Hampir setahun yang lalu kan saya sampaikan. Mau setahun kan masih COVID waktu itu. Masih COVID teh. Masih COVID waktu itu. Ada pelatihan gratis nih menjahit sama teteh kalau mau, bapak-bapak. Kalau perlu diumumkan teh, apa? Ayo gratis sama kita, biar ilmunya itu jalan. Ada yang pintar komputer, ayo gratis gitu, jalanin, nggak apa-apa. Ada yang pintar bisnis. Kalau sama akan di bisnis kanvas namanya. Artinya bisnis kanvas menaruh barang-barang di warung-warung. Itu dulu pernah yang ngalamin saya kan. Saya ngalaminnya itu menaruh jus dulu, sari buah dari Rosella, saya press nih, tahu Rosella aja, warnanya merah, berem, asem, enak banget kalau dipakai ini. Saya dulu nanam, jadi warnanya merah kayak Fanta gitu. Sampai dibilang begini, saya masih ingat di Stamplas IPB itu kan ada Stamplas, sebelah kirinya ada warung gede banget. IPB yang Stamplas Kiangkara, Raya Darmaga masuk, itu ada warung sebelahnya, saya ngirim di situ. Warnanya merah, sampai dibilang begini, ini pakai pewarna ya Kang? Enggak Kang, ini dari Rosella. Oh masa sih? Pasti pakai pewarna.
Udah deh Kang, kalau terserah deh. Saya akhirnya naruh atau nggak naruh, saya lupa di situ. Karena dia tidak percaya bahwa ini Seribu asli. Akan pengalaman ngedarin ini nggak apa-apa disebarin kan? Boleh. Cara menawarkan barang di warung. Kan itu pengetahuan Akang kan? Boleh. Itulah namanya pemuda. Pemuda itu sebar terus manfaat. Apa hadisnya? Khairun nas anfa'ahum linnas. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jangan sampai kita nggak bermanfaat, gitu maksudnya. Gitu ya. Habis ini. Il qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan tad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Ketika mereka berdiri, qamu berarti pemuda ini ciri-cirinya berdiri. Jangan diam leha-leha itu, santai-santai, jangan. Banyak yang harus kita benahi. Banyak yang harus kita benahi, termasuk membina diri kita sendiri ya. Dan apa yang dikatakan? Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi aliha. Dan dia berkata, Tuhanku adalah Tuhan langit dan bumi. Tuhanku adalah Allah. Berarti dia dakwah kan? Berarti dia menyeru. Kita kan orang Islam. Ayo kita jalan. Jalan kemana? Ke masjid lah. Bisa gak kita ngomong gitu teman-teman? Bisa gak? Pernah gak ngajak orang? Pernah teman-teman ngajak orang untuk datang ke masjid? Pernah? Pernah? Akang? Mau gak? Orangnya mau? Mau ya? Ada yang belum pernah di sini? Ke masjid ini bareng? Ada yang pernah? Akang pernah ngajak teman? Mau gak dia? Mau? Gimana caranya supaya mau sama Akang? Paksa. Ditarik. Tapi ada yang pernah diajak pengajian atau apa? Pernah? Oh, kontak-kontakan. Berapa orang yang dikontak katanya? Oke, satu RT ini ada berapa remaja putri? Saya pernah nanya. Berapa? Ada 20 orang. Lebih. Nomornya ada semua. Bisa gak minggu depan cari nomornya semua? Malam Jumatnya, hari Sabtunya WA ini semua. Bisa? Jangan di grup. Kalau di grup kurang apa? Kurang greget kan? Coy, besok kita ngaji coy, gitu. Tapi wapri aja. Bisa ya? Kalau remaja banyak banget nih. Ini kan 2 RT ya kan? 2 RT saya pikir banyak kan? Tapi bukan berarti yang gak datang itu tidak mau. Mungkin kita perlu pendekatan. Makanya kalau di Astan kan kadang-kadang saya gerebek rumah orang. Ini pengajiannya saya pindah. Kemana? Mau ngaji sama mamanya. Boleh gak saya ngaji di sini? Boleh. Langsung aja ngaji di rumahnya. Gak usah pakai gini-ginian kan? Gak usah pakai gini-ginian. Maksudnya tidak memberatkan. Kecuali kita yang bawa nih dari ini gak apa-apa. Tapi ngegerebek bukan berarti membuat dia jadi malu, bukan. Tapi bisa saja dengan cara itu dia jadi tertarik kan. Itu dia pada mau datang loh kemarin. Masa kita gak mau datang sih gitu. Dan mungkin mudah-mudahan kedepannya harus tetap dipisah ya Kang ya. Laki perempuan harus dipisah nanti. Gimana pembinaannya? Kan gak enak saya ngomongnya. Bahkan Nabi aja ada waktu khusus buat perempuan kan. Nabi. Kalau laki-laki ya seperti biasa. Memang harusnya dipisah. Mungkin nanti kita perlu bikin kayak kemarin lagi tuh Kang ya, Kang Nobri ya. Bikin dipisah lagi aja, udah senior sama junior lah gitu lah. SMA ke bawah dia junior, SMA ke atas SMA ke atas senior. Begitu aja. Kalau anak perempuan mungkin digabung. Tapi intinya SMP ke atas lah masuk ke remaja gitu aja. Yang dilakukan di sana begitu juga Kang. Sekarang udah ada junior dan ada senior. Seniornya itu SMP ke bawah di kita.
Yang SMA sendiri bedain lagi. Karena harus ini ya, harus ada langkah-langkahnya sehingga ada geraknya. Kalau enggak terus-terusan begini, ya enggak? Terus-terusan begini. Padahal teman-teman di 2 RT, masjid bagus ya, banyak ustadznya sakit ini bagus. Harus bergerak. Udah, ya cukup ya. Takut kelamaan nanti kasihan teman-teman. Besok berangkat kan, ya kan? Di Senin saya juga berangkat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau mungkin agak menggebu-gebu ya, Mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita terus jalan. Kita tahu arah kita sebagai pemuda. Pemuda adalah sekarang ini menjadi sokong guru, bukan juga masa depan. Sekarang saya sudah menjadi sokong guru ya. Dan mudah-mudahan dapat bermanfaat. Bila itu berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat dalam mengerti jalan Allah dan semangat untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ditutup, ada yang mau ditanyakan? Cewek, mau tiwan? Ada? Nanya? Tanyanya lewat medsos saya juga boleh, Arfan Damari di bawah ini. Like, subscribe. Jadi